Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Atas berkat penyertaan Bapa di surga di masa-masa pandemik COVID ini, kami umat-Mu GPIB Getsemani masih Tuhan berkati sehingga kami masih boleh berkumpul beribadah bersama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bapa berkati kami supaya kami mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami dengar. Ampunkan dosa kami ya Bapa, supaya kami boleh layak di dalam pembacaan dan perenungan firman ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa, yang bagi bangsa itu lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah domba itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu itu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Demikian jauh pembacaan Alkitab, saudaraku. Berbahagialah kita apabila kita melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Imamat
merupakan kitab yang berisi tentang pedoman untuk menjaga agar hubungan Israel dengan Tuhan sebagai orang beriman dijamin kemurniannya. Dengan demikian, kemah suci menjadi kemah pertemuan resmi dengan Allah. Allah harus dilayani dalam kemah yang dipilihnya. Apabila kita membaca di dalam Imamat pasal 1 ayat 1, di situ menegaskan hal tersebut, yaitu Tuhan memanggil Musa dan berfirman dari kemah pertemuan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, secara skematis kitab Imamat dapat disusun sebagai berikut supaya kita lebih memahami tentang pembacaan kitab ini. Yang pertama, pasal 1 hingga pasalnya yang ke-7 berisi tentang berbagai macam bentuk kurban yang bisa atau harus dapat dipersembahkan kepada Allah pada situasi tertentu. Yang kedua, pasal 8 hingga pasal yang ke-10. Dan ketiga, pasal 11 hingga pasal 16 merupakan kumpulan berbagai macam tuntutan kesucian bagi umat manusia dalam hubungannya dengan Allah. Keempat, pasal 17 hingga pasal 26 merupakan hukum kesucian Bapak Ibu. Hukum ini didasarkan pada kekudusan Allah yang menuntut agar manusia dalam hubungan dengan Allah juga berlaku kudus. Karena di pasal 19 ayat 2 di sana dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Jadi Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya ingin membuat umatnya juga kudus, Bapak Ibu. Ketika kita membaca kitab Imamat, kita akan menemukan betapa bangsa Israel dipanggil oleh Allah bukan hanya status mereka menjadi bangsa yang kudus, tetapi juga supaya di kehidupan mereka juga kudus. Seperti tertulis di Imamat pasal 18. Di sana bercerita tentang kekudusan perkawinan. Kemudian pasal 19 bercerita tentang kudusnya hidup. Dan pasal 20 bercerita tentang kudusnya umat Tuhan. Terakhir pasal 21 di sana tentang kudusnya para imam dan kudusnya kebaktian kurban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan kita pada hari ini, pasal 9, kita melihat dulu ke pasal 8 yang bercerita tentang perayaan penahbisan Imam Harun. Dan di pasal 9 ini bercerita tentang pada hari ke-8 setelah penahbisan, Musa memanggil Harun dan anak-anaknya juga. Di ayat 1 dan ayat 2 di sana dikatakan Musa memberi perintah agar mereka mempersiapkan kurban di hadapan Tuhan. Pada ayat 3 hingga ayatnya yang ke-21, di sana perintahnya sangat jelas terperinci Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Kemudian ayat 22, setelah lengkap semuanya diletakkan di atas mezbah. Kurban-kurban yang sudah lengkap tadi kemudian diletakkan di atas mezbah. Kemudian Harun memberkati bangsa Israel dan mempersembahkan kurban tersebut. Nah, ayat 23, masuklah Harun dan Musa ke dalam kemah pertemuan. Selang beberapa lama mereka keluar dan memberkati umat. Dan ayat 24 Bapak Ibu, ayat terakhir di dalam pembacaan kita ini, seketika api dari Tuhan turun menyambar kurban di mezbah. Nah, Israel langsung bersorak-sorai gembira dan sujud menyembah.
Kenapa ada api yang turun menyambar korban? Tentu karena Tuhan berkenan dengan apa yang sudah mereka lakukan tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Harun adalah mediator atau perantara antara bangsa Israel dan Tuhan yang kudus. Sebagai imam, seharusnya lah membakar kurban untuk dirinya sendiri dan untuk bangsa Israel. Kitab ini juga menjelaskan secara terperinci mengenai sistem pengorbanan dan pendamaian antara Tuhan dan umatnya. Dalam peristiwa ini, Bapak Ibu, kita dapat mengetahui mengenai beberapa alat dan juga korban yang akan dipersembahkan. Dan mezbah di sini adalah tempat untuk membakar korban persembahan. Sedangkan korban adalah persembahan yang akan dipersembahkan bangsa Israel untuk Tuhan, yaitu berupa ternak jantan. Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Harun dan anak-anaknya melakukan perintah Tuhan dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab di dalam diri mereka. Inti dari pembacaan ini adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Rasa tanggung jawab ada di dalam diri Harun, Bapak Ibu, dan juga anak-anaknya. Bukan karena mereka taat serta patuh kepada Tuhan, tetapi Harun dan anak-anaknya juga memahami akan tugas yang melekat dalam diri mereka sebagai seorang imam. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, seperti penahbisan seorang pelayan firman dan sakramen atau pendeta, tugas pertamanya adalah khotbah sulungnya. Demikian juga Harun dan anak-anaknya di sini. Tugas pertama mereka adalah mempersembahkan kurban. Mereka tahu bagaimana cara mengolah kurban-kurban yang dipersembahkan bagi Tuhan. Hal ini membuktikan kecakapan mereka serta melakukan tugas itu dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Tanpa kecakapan tersebut, Bapak Ibu, Harun dan anak-anaknya tentu kesulitan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai imam. Tidak hanya kecakapan yang mereka miliki, mereka juga melakukan tanggung jawab tersebut hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka tidak mengejar puji-pujian dari orang Israel. Sehingga pada ayat yang ke-24 dikatakan, keluarlah api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan kurban itu. Artinya Tuhan berkenan dengan pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan atas hal tersebut karena mereka melaksanakannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku. Selain itu, Harun dan anak-anaknya menunjukkan sifat jujur dan serius dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Keseriusan tersebut nampak dalam pelaksanaan tugas yang sempurna yang mereka laksanakan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melaksanakan tanggung jawab kita, entah itu besar maupun kecil, dengan tuntas. Melalui pelaksanaan tanggung jawab itu, kita sedang memuliakan nama Tuhan dan tentunya membangun sikap saling percaya demi kemajuan bersama. Pada saat kita melaksanakan tanggung jawab dengan benar dan tepat guna, maka Tuhan pasti berkenan menolong kita. Bahkan akhirnya orang-orang di sekitar kita dapat ikut serta memuji nama Tuhan dan dinaungi oleh kemuliaan nama Tuhan. Alangkah indahnya
apabila kita bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.